Shalom saudara-saudara, Bapak dan Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersekutu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami. Khususnya pada saat ini Tuhan pimpin, tuntun kami untuk boleh memberikan hati dan waktu kami untuk merenungkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Jamah hati kami ya Tuhan. Roh-Mu yang kudus membuat kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada saat ini dari Ibrani pasalnya yang ke-10 ayat 16 sampai 25. Ibrani pasal 10 ayat 16 sampai 25. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Sebab setelah Ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka. Sesudah waktu itu Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Tema kebenaran firman Tuhan bagi kita pada saat ini, Yesus membuka jalan dan hidup. Yesus membuka jalan yang baru dan hidup. Ini yang menjadi tema kita di dalam memperingati hari kematian Kristus Yesus di kayu salib sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tentu semua orang pernah melakukan yang namanya perbuatan baik. Sejahat-jahatnya manusia, pasti seseorang itu pernah melakukan perbuatan baik dalam kehidupannya. Tetapi perbuatan baik yang dilakukan oleh manusia sesungguhnya tidak akan dapat menghantarkan kita untuk memperoleh atau mendapatkan keselamatan yang daripada Tuhan. Walaupun kita terus melakukan perbuatan baik, tetapi tetap saja kita hidup di dalam keberdosaan.
baik bukanlah jalan untuk kita masuk ke dalam kerajaan Tuhan, memperoleh keselamatan yang daripada Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya, bagaimana jalannya? Dari mana jalannya? Agar manusia itu memperoleh, mendapatkan dan merasakan keselamatan yang daripada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita umat percaya memperingati hari kematian Kristus Yesus yang telah mati di kayu salib. Darah Yesus tercurah. Itu adalah bentuk pengorbanan Yesus menghapus dosa-dosa kita, manusia yang berdosa. Peristiwa kelahiran, kematian, bahkan kebangkitan adalah suatu bukti bahwa Allah sungguh menaruh kasih kepada semua umat manusia tanpa terkecuali, agar kita tidak lagi terikat oleh belenggu dosa. Jadi peristiwa kematian Kristus Yesus di kayu salib ini adalah peristiwa di mana kita merasakan kalau kita terbebas, kalau kita telah dilepaskan oleh Allah. Allah telah melepaskan kita dari belenggu, dari ikatan dosa. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, inilah jawaban dari pertanyaan kita di atas tadi. Bagaimana caranya? Apa jalan yang kita tempuh agar kita bisa merasakan keselamatan, memperoleh keselamatan yang daripada Tuhan? Ketika kita mengimani, mempercayai kalau Yesus yang mati di kayu salib itu adalah Yesus sebagai Tuhan yang rela disalibkan karena perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia. Iman kita kepada Yesus adalah jalan kita memperoleh keselamatan. Jadi tema kita tadi katakan Yesus membuka jalan baru. Melalui peristiwa kematian Yesus di kayu salib ini, sesungguhnya Allah telah membuka jalan bagi umat manusia untuk bisa datang menghampiri tahtanya yang kudus. Yesuslah menjadi perantara kita manusia bisa sampai kepada Allah. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, bukan saja kematian Yesus membuka jalan yang baru agar kita memperoleh keselamatan, tetapi melalui kematian Yesus, kita manusia, kita orang-orang yang percaya juga menjadi hidup bersama-sama dengan Allah di masa yang akan datang. Walaupun kita sudah mengalami yang namanya kematian, tetapi kita tetap hidup di dalam Allah. Kita tetap hidup bersama dengan Allah. Karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan,
Iman kita kepada Yesus Kristus membuat kita dapat menemui jalan menuju keselamatan. Bukan hanya jalan yang kita dapatkan, tetapi kehidupan yang kekal juga kita peroleh. Oleh karena itu Rasul Paulus dalam suratnya kepada orang-orang yang ada di Ibrani mengatakan, ketika kita sudah menemukan jalan dan ketika kita sudah memperoleh hidup, marilah kita menghampiri Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Mari menghampiri Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Yang berikutnya Rasul Paulus juga katakan, mari kita tetap hidup di dalam pengharapan dengan setia. Paulus juga katakan agar kita hidup saling mendorong, saling membangun, saling memperhatikan. Kita juga datang kepada Tuhan dengan iman yang teguh. Bukan hanya itu, Paulus juga katakan agar kita dapat datang beribadah kepada Tuhan. Jangan seperti orang lain yang menjauhkan dirinya dari pertemuan-pertemuan ibadah. Kita juga diajak agar kita terus hidup dalam kebenaran dan dalam melakukan segala perbuatan baik. Tentu apa yang dikatakan Rasul Paulus ini menjadi sebuah arahan, tuntunan, bimbingan di dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita sudah diselamatkan, ketika kita sudah menemukan jalan yang baru, dan ketika kita akan memperoleh kehidupan yang kekal, Paulus ajak kita, tuntun kita, arahkan kita agar kita mau datang menghampiri tahta Tuhan. Yang dulunya sebelum kita memperoleh keselamatan ada rasa takut, gentar ketika kita datang kepada Tuhan. Tetapi melalui peristiwa kematian Yesus saat ini, kita mau diajak, kita mau diajar sesungguhnya tahta Tuhan segera kita hampiri dengan hati yang tulus ikhlas. Bukan karena paksaan. Datang kepada Tuhan kalau dipaksa itu tidak akan mendatangkan kebaikan. Datang kepada Tuhan dengan iman yang teguh. Kalau kita datang kepada Tuhan dalam ibadah kita, kita hidup dalam keraguan-raguan akan kuasa Tuhan, itu juga tidak akan mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Kita juga harus berpengharapan dengan setia. Kita juga harus hidup saling mendorong dan saling menasehati. Jangan juga kita menjauhkan diri dari yang namanya pertemuan ibadah-ibadah. Berarti dari sini kita diajar oleh Rasul Paulus
agar kehidupan kita setelah menemukan jalan itu dan setelah memperoleh kehidupan kekal itu, jangan lupa untuk datang kepada Tuhan. Ingatlah akan kebaikan Tuhan, ingatlah akan kemurahan Tuhan. Itu kita dapatkan jalan dan kehidupan bukan karena perbuatan baik, bukan karena kebaikan kita, bukan karena apa yang kita kerjakan, tetapi karena anugerah ataupun kasih karunia Tuhan semata dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apa yang mau kita renungkan dari kebenaran firman Tuhan saat ini? Poin yang pertama, tidak ada satupun jalan untuk menghantarkan kita memperoleh keselamatan kecuali jalan yang telah ditawarkan Allah melalui Kristus Yesus. Ketika kita menaruh iman yang teguh, iman yang sungguh melalui peristiwa kelahiran, kematian, dan kebangkitan Yesus, maka di sanalah sesungguhnya jalan sudah terbuka untuk memperoleh keselamatan. Dan hidup yang baru akan kita peroleh ketika kita mengimani peristiwa kematian yang kita peringati saat ini. Yesus juga pernah katakan, "Akulah jalan dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Allah Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes 14 ayat 6. Ini menunjukkan bahwa satu-satunya jalan untuk kita memperoleh keselamatan hanya melalui Yesus Kristus. Kalau pernah kita mendengarkan orang berkata 1000 jalan ke Roma, benar, banyak jalan menuju Roma, tetapi menuju kerajaan Allah, mendapatkan keselamatan, hanya satu jalan, yaitu iman kepada Yesus Kristus. Karena apa Bapak Ibu yang diberkati Tuhan? Karena sesungguhnya maut ataupun dosa yang ada dalam kehidupan kita tidak lagi berkuasa. Dosa itu, maut itu telah ditaklukkan, telah dipatahkan dan dikalahkan melalui peristiwa kematian Kristus Yesus. Dan yang ketiga Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tentu setelah kita memperoleh jalan keselamatan dan hidup yang kekal, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Di dalam setiap kehidupan kita, baik itu dalam bentuk pujian, doa, dan kebenaran firman Tuhan, ataupun melalui perkataan kita, ataupun melalui perbuatan baik yang kita lakukan, itu semua adalah bentuk kita mensyukuri setiap keselamatan, setiap kehidupan yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tentu dengan iman yang teguh, hati yang tulus ikhlas, berpengharapan dengan setia. Bukan datang bersyukur dengan hal-hal yang tidak membangun kedekatan kita kepada Tuhan. Ketika kita hidup saling mendorong dalam kasih, memberikan nasihat, dan melakukan perbuatan baik,
itu adalah suatu bentuk rasa syukur kita atas keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Mengapa kita melakukan perbuatan baik? Perbuatan baik itu adalah karena kita terlebih dahulu diselamatkan Allah. Allah lah yang menggerakkan kita, Allah lah yang mengingatkan kita untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Agar setiap orang yang merasakan kebaikan kita melihat ada keselamatan di dalam Kristus Yesus. Karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita harus bersyukur di momen memperingati kematian Yesus ini. Kita diberikan Tuhan kesempatan hidup untuk bisa kembali mengingat bagaimana besar kasih Tuhan yang telah membebaskan dan menyelamatkan kita melalui peristiwa karya salib. Amin. Kita berdoa. Kami percaya Tuhan, kami diselamatkan, kami beroleh hidup yang kekal bukan karena perbuatan baik yang kami lakukan, tetapi karena kasih karunia ataupun anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Bersyukur, biarlah rasa syukur kami itu boleh kami buktikan melalui praktek kehidupan kami. Kami datang beribadah kepada Tuhan dengan hati yang tulus ikhlas, dengan iman yang teguh, dan dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Roh-Mu yang menolong kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersekutu di dalam doa. Segala puji dan syukur, hormat, kemuliaan kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Besar kasih setia Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Kasih-Mu yang mengajarkan kami untuk tetap hidup di dalam ketetapan dan kehendak Tuhan. Terima kasih buat pimpinan Roh-Mu yang sampai pada saat ini menuntun kami untuk memperdengarkan dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah hati dan pikiran kami dipenuhi dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan menyapa kita pada saat ini dari Markus pasal 16 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Markus pasal 16 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-8. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka
mereka membaringkan dia. Tapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tema kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini, jangan takut, ia telah bangkit. Jangan takut, ia telah bangkit. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, setelah peristiwa Yesus mati, Yesus mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa umat manusia. Peristiwa itu tidak berhenti hanya di peristiwa penyaliban Yesus saja, tetapi peristiwa itu berlanjut kepada misi Allah untuk dunia ini. Kalau kita melihat bagaimana perempuan-perempuan mengambil peran penting di dalam menyaksikan kebangkitan Yesus pada minggu pertama. Markus mencatat ketika perempuan tadi pergi pagi-pagi benar pada minggu pertama, dan ketika mereka melihat dari kejauhan batu yang begitu besar sudah terguling, dan mereka bertanya satu dengan yang lain, siapa yang menggulingkan batu itu sehingga kita bisa masuk ke dalam melihat mayat Yesus untuk meminyakinya. Semakin dekat mereka ke kubur itu, apa yang mereka lihat dari kejauhan benar, batu yang besar itu sudah tidak lagi menutupi kubur Yesus. Mereka segera masuk ke dalam kubur itu, ke dalam gua itu, melihat dan menyaksikan ada seorang muda yang duduk dekat mayat Yesus dibaringkan. Tentu melihat itu Bapak Ibu saudara-saudara, ketiga perempuan tadi spontan takut, gentar, gelisah karena apa yang mereka akan kerjakan untuk meminyaki mayat Yesus tidak lagi mereka kerjakan, karena mayat Yesus tidak terbaring di kubur itu. Melihat perempuan-perempuan yang ada di kubur itu, seorang muda itu merupakan malaikat mengatakan kepada mereka, jangan takut. Malaikat itu tahu perempuan-perempuan tadi, perempuan-perempuan itu mengalami ketakutan yang luar biasa, sehingga malaikat itu katakan, jangan takut. Kamu
kamu ingin melihat Yesus yang telah disalibkan itu. Ia tidak ada lagi di sini. Ia telah bangkit. Ia telah bangkit. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ketika malaikat itu katakan kepada mereka, jangan takut. Ia tidak ada di sini lagi. Ia telah bangkit. Ada perintah yang diberikan oleh malaikat itu. Pergilah dan beritakanlah kepada murid-murid Yesus dan kepada Petrus. Lihat Bapak Ibu, ketika melihat peristiwa bangkitnya Yesus, ketika perempuan ini memiliki tugas yang disampaikan oleh malaikat tadi untuk pergi dan menyaksikan, memberitakan apa yang mereka lihat, bahwa Yesus telah bangkit. Ia akan mendahului kamu ke Galilea. Itu pesan dari malaikat tadi. Bapak Ibu, ketika perempuan tadi pergi meninggalkan kubur itu, berlari dengan penuh ketakutan. Walaupun tadi pesan malaikat jangan takut, tapi sebagai manusia biasa pasti ada ketakutan di dalam hati mereka. Ada kecemasan, di mana Yesus yang telah mati itu. Tetapi perintah itu mereka kerjakan dengan baik, walaupun dengan rasa takut, gentar, cemas, gelisah. Mereka sampaikan itu kepada murid Yesus dan Petrus, kalau mereka tidak lagi melihat mayat Yesus di dalam kubur, tetapi kata malaikat, ia telah bangkit. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pemberitaan tentang kebangkitan Yesus itu pun berlanjut melalui perantaraan murid-murid Yesus, rasul-rasul yang telah ditetapkan oleh Yesus, melanjutkan perjalanan pelayanannya untuk memberitakan Injil. Dimampukan Tuhan untuk memberitakan Injil ke seluruh daerah. Dan itu tidak terlepas dari pertolongan Tuhan. Tuhan yang memampukan para rasul untuk memberitakan tentang keselamatan yang kekal melalui peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, apa yang mau kita renungkan dari kebenaran firman Tuhan pada saat ini? Poin yang pertama, peristiwa kebangkitan Yesus dari kematian membuat iman kita semakin teguh, karena kematian Yesus adalah sebagai korban pengampunan dosa, korban penghapusan dosa yang seharusnya kita yang dihukum karena perbuatan dosa, tetapi darah Yesus yang telah menebus kita dari belenggu dosa. Kenapa kita katakan itu menjadi iman kita yang teguh? Karena tanpa peristiwa kebangkitan, maka sia-sialah pemberitaan tentang Kristus Yesus. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam suratnya 1 Korintus pasal 15 ayat 14.
Kalau Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah pemberitaan kami. Jadi kebangkitan itu membuat semakin sempurna kepercayaan iman kita kepada Kristus Yesus yang lahir, mati, dan telah bangkit menang melawan dosa. Poin yang kedua, tugas kita selanjutnya ketika iman kita semakin teguh atas peristiwa kebangkitan Yesus, kita harus dapat memberitakan keselamatan yang kita rasakan, yang kita alami kepada banyak orang. Tentu keselamatan itu tidak cukup hanya kita saja. Kepercayaan itu tidak cukup hanya untuk kita saja. Tetapi semua orang juga butuh keselamatan yang daripada Tuhan. Karena tanpa iman yang sungguh, iman yang teguh kepada Yesus, kita tidak bisa memperoleh keselamatan. Kita harus pergi dan memberitakan seperti pesan dari malaikat tadi. Bukan menjadi sebuah ketakutan. Orang yang sudah ditebus Yesus melalui darahnya yang kudus, bukan menjadi pribadi yang hidupnya dibayang-bayangi dengan ketakutan. Tetapi kita harus menjadi pribadi yang berani menghadapi situasi apapun yang sedang kita alami dan yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita harus menjadi orang yang berani, pribadi yang tetap percaya dalam duka, pergumulan, suka, Tuhan ada bersama dengan kita. Bagaimana kita pergi dan memberitakannya, tentu tidak semua kita cakap memiliki potensi untuk sebagai pemberita-pemberita Injil. Kita bisa buktikan itu, lakukan tugas itu melalui praktek kehidupan kita. Dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan yang dikehendaki Allah, perbuatan-perbuatan yang bisa dirasakan secara langsung oleh orang-orang yang di sekitar kita, agar orang-orang itu melihat ada terang Kristus di dalam kehidupan kita. Ada Injil yang nyata dalam praktek kehidupan kita. Tentu Bapak Ibu, tanpa pertolongan Roh Tuhan kita tidak dapat melakukannya. Biarlah Roh Kudus yang menolong kita, memampukan kita untuk bisa memberitakan, untuk bisa melakukan tugas tadi, untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan yang dikehendaki Tuhan, sehingga banyak orang dan semakin banyak orang yang percaya dan mengenal Tuhan Yesus dalam hidupnya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu pada saat ini. Kami bersyukur, memuji dan memuliakan Tuhan. Kami percaya peristiwa kebangkitan membuat iman kami semakin teguh. Kami tidak lagi hidup dibayang-bayangi rasa ketakutan, tetapi kematian dan kebangkitan Kristus membuktikan kalau Allah telah menolong kami, menyelamatkan kami dari dosa. Roh-Mu yang kudus menolong kami Tuhan untuk bisa pergi dan memberitakan keselamatan itu, baik itu melalui perkataan kami dan perbuatan-perbuatan kami. Kiranya Roh-Mu yang menolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.